Selamat datang di channel Deka, Dialog dan Kesaksian. Channel ini menyajikan debat, diskusi, atau dialog lintas agama. Kita akan menyaksikan dan mendengarkan seorang pendeta dari Protestan ingin menantang Lamsin Niabahu, seorang majelis dari Kristen Advent, tentang makanan yang diharamkan di dalam kitab Imamat. Ya, tapi karena Pak Lamsin tidak ada waktu, ada debater muslim yang mengambil ahli tempatnya Pak Lamsin untuk berdialog atau berdiskusi atau berdebat tentang apa yang dimaksudkan oleh pendeta Protestan ini. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sama-sama mendengarkan. Selamat mendengarkan. Salah lagi. Itu pernyataan itu salah. Tidak ada Alkitab membolehkan makan babi. Manusia sendiri itu membuat teori-teori yang membolehkan dia makan babi. Alkitab tidak pernah membolehkan manusia itu makan babi. Belum ada. Sekarang kamu boleh makan babi yang tadinya tidak boleh. Tidak ada itu. Ya. Hanya manusia atau orang-orang Kristen yang berasal bukan dari orang Yahudi atau orang Israel itu berusaha sedemikian rupa jangan meninggalkan babi, karena babi itu katanya enak. Jadi mereka membuat teori-teori berdasarkan Alkitab, potongan-potongan ajaran Alkitab, membolehkan mereka makan babi. Padahal sesungguhnya kalau diselidiki dengan sesungguhnya tidak ada Alkitab membenarkan manusia makan babi. Tidak ada. Panggil dia untuk berdebat dengan saya, ya. Silakan panggil. Dia pasti KO. Nah, ini ya, saya beritahu ya. Gereja Seventh-day Adventist. Nah, dengan singkatan gereja SDA, ya. Itu gereja yang gagal paham. Nah, gereja ini kami panggil gereja buta Alkitab. Nah, dengarkan baik-baik, siapa-siapa saja Kristen yang sekte SDA ini adalah sekte yang gagal paham, total 100% gagal paham tentang Alkitab. Ya. Nah, ini serius nih. Siapa-siapa pastor SDA yang mau berdebat dengan saya persilakan. Ya, sebab saya biasa berdebat pakai ayat dalil, ya. Nah, sekalipun pastor paling hebat SDA, ya, saya terus terang saya boleh kalahkan dia berdebat tidak sampai 1 hari. Nah, dalam 8 jam saya boleh kalahkan dia berdebat. Nah, oke, dia mengatakan tadi ya tentang makanan haram itu tidak pernah dihalalkan, ya. Nah, tapi saya akan bantah pernyataan dia dengan menampilkan dalil, ya, dalil, ya, ayat Alkitab. Oke, ayat ini saya ambil dari Kisah Para Rasul. Ya, ini kisahnya Petrus diberitahukan oleh Tuhan. Ya. Nah, Petrus masa itu mendapat penglihatan rohani. Nah, begini. Saya mula baca di Kisah Para Rasul pasal 10 mulai dari ayat 10. Ya. Oke, saya bacakan langsung. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ya. Maksudnya Petrus mengalami kuasa ilahi.
mengalami penglihatan ilahi, rohani. Oke. Saya teruskan baca. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Nah, maksud dia kain lebar ini, dia punya hujung ke hujung, empat hujung ke hujung, diturunkan ke tanah. Nah, ini yang dilihat oleh Petrus. Oke, saya teruskan membaca. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Nah, jadi binatang ini tidak diceritakan binatang apa. Tetapi kita ayat baca seterusnya. Oke, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Nah, kemudian ayat seterusnya, Petrus berkata begini. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Dengan demikian, binatang yang dimaksud yang ada dalam kain itu, yang diturunkan ke tanah. Dengan demikian, tafsirnya binatang itu yang tidak disebut binatang apa. Maksudnya adalah semuanya binatang haram yang diharamkan. Binatang yang tidak tahir. Sebab apa? Sebab Petrus mengatakan, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Lalu kedengaran firman, saya bacakan ayat seterusnya. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Bayangkan, penglihatan Petrus ini yang kain itu turun, yang di dalamnya ada binatang-binatang haramnya, terjadi sampai 3 kali. Ya, tetapi Petrus, ketiga kalinya ini, nampaknya Petrus tetap mengatakan, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, di sini sudah jelas. Makanan-makanan haram itu ada penjelasan di sini bahwa itu sudah dihalalkan melalui penglihatannya Petrus. Petrus itu adalah batunya ketuanya para rasul. Dia adalah batu pendiri gereja umat Kristiani. Nah, malangnya gereja Advent, ya SDA, buta Alkitab mereka ini, apabila ditunjukkan ayat-ayat ini, berbagai macam alasan yang disodorkan tanpa bisa menjelaskan. Nah, jadi saya rasa ayat penjelasan saya tadi sudah cukup membantah tentang pernyataan gereja SDA tentang makanan haram. Ya. Maaf Pak Pendeta, apa bedanya ini Bapak Pendeta ini dengan Pak Lamsen? Bapak Pendeta ini dari Protestan, Pak Lamsen dari Advent. Ya, saya lihat juga ya sama-sama buta Bibel, buta Alkitab. Karena Bapak hanya mengutip Kisah Para Rasul 10 ayat 10 sampai 15. Sedangkan kalau untuk memaknai atau memahami
ayat-ayat di dalam Bible itu ya harus kita baca satu perikop, bukan memotong-motong ayat seperti itu. Dan di situ itu bercerita bukan tentang makanan, Pak. Ya, Pak Pendeta. Di situ bercerita itu tentang kisahnya Petrus, yang orang yang akan Petrus temui. Itu inti dari mimpinya Petrus itu. Coba Bapak baca di ayat 28 ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Di situ jelas sekali itu apa maksud dari mimpinya Petrus itu. Jangan Bapak pakai asumsi begitu. Bapak ini dengan Pak Lamsen sama saja ini. Untuk pengetahuan Anda, ya, ayat 28. Nah, Kisah Para Rasul 10 ayat yang 28 berkata begini. Ya berkata kepada mereka, ini Petrus nih, ya. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Nah, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, mengapa disebut non-Israel itu najis atau tidak tahir? Sebab mereka tidak ada aturan-aturan seperti Yahudi. Dan mereka ini memakan benda-benda haram dan benda-benda yang tidak tahir ya. Nah, dalam tradisi Yahudi, selain larangan memakan benda-benda haram atau tidak tahir, ada juga aturan-aturan yang perlu diikuti tentang cuci kaki, cuci tangan ya. Nah, jadi orang Yahudi itu pantang tidak boleh masuk ke rumah non-Yahudi. Nah, begitu. Nah, ini yang dimaksudkan ayat 28 ini. Sebab apa? Segala sesuatu itu najis. Nah, bagi orang Yahudi. Ya. Rumah mereka pun itu najis, dianggap najis. Mengapa najis? Sebab mereka ini memakan binatang-binatang yang haram. Nah, jadi korelasinya dengan penglihatan rohani Petrus tadi, itu sebabnya korelasinya itu, yaitu Tuhan mengatakan yang dinyatakan halal tidak boleh engkau nyatakan haram. Maksudnya di sana yang dianggap najis itu sebab aturan pemakanan mereka yang najis menurut Yahudi. Nah, itu sebabnya rumah mereka pun tidak boleh disentuh sebab mereka pernah memakan makanan najis. Nah, ini pengertian dia. Nah, jadi di sini jelas bahwa yang mereka anggap najis itu sudah dihalalkan. Anda harus mengerti ini. Ya betul Bang ya. Non Yahudi itu memakan benda-benda haram, binatang-binatang haram. Mereka tidak sunat ya. Dan juga mereka itu menyembah berhala, sehingga mereka itu disebut najis atau tidak tahir. Tapi konteks di dalam ayat ini bukan bercerita tentang makanan Bang ya. Ini bercerita ini tentang penyebaran Injil. Begitu Bang ya. Konteks mimpinya ini Petrus ini itu bercerita tentang penyebaran Injil. Begitu Bang. Bukan tentang wah ini berarti makanan babi itu sudah dihalalkan, bukan Bang. Atau makanan yang diharamkan itu telah dihalalkan, bukan. Saya sependapat dengan Pak Lamsen di atas tadi. Ya, bahwa babi itu memang haram, begitu. Bukan mimpinya Petrus ini lalu apa mengatakan wah ini babi sudah halal, bukan Bang. Tapi orangnya, manusianya itu ya beritakanlah Injil kepada manusia itu, begitu. Walaupun mereka itu pemakan babi, beritakan Injil itu. Maksud dari mimpinya Petrus. Nah, sini saya jelaskan kepada Anda mengapa non-Yahudi itu disebut najis. Ya. Bahkan orang Yahudi itu jijik untuk masuk ke rumah non-Yahudi sebab rumah mereka pun disebut najis ya.
Nah, sini saya bacakan mengapa non Yahudi itu disebut najis, ya. Oke, saya baca dari kitab Hagai. Nah, Hagai ini nabi Bani Israel ketika dalam tawanan orang Babilonia. Ya. Nah, oke, ini Hagai pasal kedua. Saya baca dari ayat 11 sampai 13. Ya, begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan. Menjadi kuduskah yang disentuh itu? Nah, ini persoalan. Lalu jawab para imam itu, ya. Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. Nah, saya jelaskan dulu ayat ini. Begini, ayat ini menyebut jikalau seseorang membawa dalam punca bajunya, ya, dibawanya daging kuduskah atau apa-apa benda yang kudus, ya, yang dibawanya itu kudus, lalu menyentuh apa-apa benda, menyentuh roti kah, menyentuh makanan kah, apa-apa, ya. Kemudian ditanyakan, menjadi kuduskah yang disentuhnya? Nah, begini pertanyaannya. Lalu para imam Yahudi menjawab, tidak. Lalu kita baca ayat seterusnya. Nah, berkata pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tentu. Nah, maksudnya di sini apa? Seseorang yang makan benda najis ataupun yang ada menyentuh benda najis, ya, apa saja yang disentuhnya akan menjadi najis. Nah, itu sebabnya non Yahudi itu yang pemakan babi apa segala macam benda-benda haram, ya, rumah mereka pun ikut najis. Makanya orang Yahudi jijik masuk ke rumah orang non Yahudi, ya. Nah, begini, itu sebabnya saya jelaskan kepada Anda di kisah para rasul tadi bahwa binatang haram itu sudah dihalalkan, sebabkan itu sebabnya Petrus dengan senang hati melawat Cornelius yang jelas-jelas non Yahudi di sana, pemakan babi. Nah, begitu penjelasan dia. Iya betul Bang ya. Itu menurut prinsipnya orang Yahudi, adatnya orang Yahudi. Tapi ini kan kita bercerita ini soal Petrus, mimpinya Petrus. Ya, walaupun Petrus itu orang Yahudi, tapi dia kan muridnya Yesus. Mimpinya ini kan setelah Yesus naik ke langit atau ke surga menurut Bible. Kan? Dan Yesus memerintahkan sebarkanlah Injil. Di sini konteksnya ini Petrus ini menyebarkan Injil, bukan soal konteks makanan, ya. Ingat, betul Petrus itu orang Yahudi, tapi sini bukan konteks makanan. Ya, ini konteks tentang pemberitaan Injil. Saya sudah jelaskan tadi perspektif iman Yahudi, ya. Orang pemakan babi, ya, pemakan benda haram lah. Rumahnya atau apa-apa yang disentuhnya itu tidak boleh disentuh oleh orang Yahudi, sebab bajunya kah ataupun apalagi kalau rumahnya, ya, itu haram sebab dia memakan benda-benda haram. Nah, kalau Anda baca di
kitab Imamat pasal 5. Anda akan tahu itu, ya. Nah, itu sebabnya non-Yahudi itu, rumah mereka itu menjadi haram. Sebab itu najis, dikira najis. Sebab non-Yahudi pemakan benda yang najis bagi orang Yahudi. Nah, jadi ayat 28 tadi yang menyebut non-Yahudi itu sama di mata Allah kan. Nah, sama di mata Tuhan. Itu termasuk di sana yang mereka itu pemakan najis sudah tidak dinajiskan. Anda harus baca konteks ini, ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya apa? Makanan yang tidak tahir, ya. Makanan yang haram lah, senang cerita. Itu sudah dihalalkan. Maaf Bang, maaf. Itu tuh hanya mimpinya Petrus, ya. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 10 sampai 15 itu mimpinya Petrus. Coba abang perhatikan, setelah bangun kan Petrus bertanya-tanya, ini ada apa nih, ada apa ini? Betul, dalam mimpi itu Allah menyuruh Petrus untuk memakan makanan itu, ya. Tapi Petrus berkata, ya itu haram bagiku, aku tidak biasa, begitu kan. Nah, Allah menyuruh sampai 3 kali, tapi Petrus menolak. Setelah itu kan Petrus kaget dari mimpinya. Di sini Bang, ya, kisah yang sebenarnya di sini. Jadi betul kata abang, di mata Allah atau di mata Tuhan itu manusia itu sama. Jadi Injil itu tidak pernah memilih, begitu Bang. Maksud dari mimpinya Petrus bukan babinya yang halal atau makanan yang haram tadi itu dihalalkan, bukan. Karena tidak ada dalilnya di situ yang mengatakan Petrus memakan makanan itu. Tidak ada sama sekali, ya. Di Kisah Para Rasul itu, atau buka Bibel aja, tidak ada murid-muridnya Yesus itu dalilnya memakan makanan haram. Jadi maksud dari ayat itu, beritakanlah Injil itu ke seluruh bangsa. Petrus ini bingung, ke seluruh bangsa sedangkan mereka tuh najis menurut pemahamannya Petrus, karena Petrus orang Yahudi. Itu betul. Tapi dalam mimpinya Petrus itu Allah atau Tuhan itu menjelaskan bagaimana itu. Jadi Injil itu diberitakan itu siapa saja yang menerima berita baik itu, siapa saja yang mau menerima Injil itu, begitu Bang. Ya, bukan berarti abang harus memakan makanan itu, bukan. Tapi Injil itu diberitakan untuk siapa saja yang mau menerima, begitu Bang. Anda harus paham hukum Yahudi, baru Anda bisa mengomentari ayat Kisah Para Rasul ayat 10 tadi itu. Kisah Para Rasul 10 ayat-ayat yang saya bacakan tadi itu, ya. Sebab apa? Sebab halal tahirnya, ya, tahir benda-benda yang dinajiskan atau ditahirkan oleh Yahudi itu ada aturan-aturan dia. Nah, saya sudah katakan kepada Anda tadi, orang pemakan benda haram otomatis najis. Bajunya saja orang Yahudi tidak boleh sentuh. Nah, apa yang disentuh oleh orang yang najis tadi itu menjadi najis juga. Nah, apalagi rumah non-Yahudi itu pasti 100% najis. Itu sebabnya orang Yahudi tidak boleh masuk rumah orang non-Yahudi. Nah, ini cerita dia. Kemudian Anda korelasikan dengan ayat Kisah Para Rasul 10 ayat 28 tadi. Nah, yaitu Petrus tidak lagi segan-segan masuk rumah orang non-Yahudi. Padahal dulunya orang Yahudi itu jijik banget masuk rumah non-Yahudi. Sebab dalam imannya semuanya najis.
Iya betul bang, Yahudi itu jijik ya untuk masuk ke rumahnya non Yahudi karena mereka itu najis. Tapi abang harus pahami juga, itu ayat itu bukan berarti mengatakan kita itu jangan bergaul dengan orang yang najis, tapi kita harus bergaul dengan mereka, karena Injil itu bukan untuk satu orang, tapi untuk seluruh alam, seluruh dunia, seluruh bangsa, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum naik ke surga, begitu, sebelum naik ke langit ya. Yesus juga memberi contoh saat perempuan Samaria datang kepada Yesus. Yesus kan mengatakan dia tidak mau menerima perempuan itu karena apa? Karena di luar dari Yahudi. Tapi nyatanya gimana itu coba? Ya, walaupun perempuan itu berkata dia hanya makan remah-remah roti, tapi akhirnya kan Yesus, pulanglah anakmu sudah sembuh. Jadi di sini nih berarti Injil itu, aduh abang ini abang tidak paham. Jadi bukan soal makanannya. Ingat bang, bukan soal makanan. Di situ jelas sekali itu tentang kisahnya Injil, tentang pergaulan, tentang kabarnya Injil itu diberitakan. Jadi makanan itu tetap haram. Tidak ada makanan yang dihalalkan. Ya, makanan di imamat itu semuanya itu haram. Tidak ada makanan yang dalam imamat itu telah dihalalkan. Walaupun ini Petrus mimpi seperti itu, tapi ingat, di dalam mimpi pun Petrus tidak memakan. Dalam keadaan sadar pun Petrus tidak memakan. Jadi abang jangan hidup dalam mimpi dong. Bangun, bangun bang, bangun dulu ya bang. Jangan hidup dalam mimpi, ingat. Tidak, Anda salah mengerti. Bukan pasal manusianya. Di sini persoalan najis atau tidak najis. Ini persoalan. Nah, pemakan najis, bajunya saja dianggap najis oleh orang Yahudi. Ya. Nah, bahkan orang Yahudi itu sendiri ya. Misal kata mereka itu tersentuh benda yang najis seperti mayat. Ya. Nah, ada orang mati ya, dia tersentuh. Nah, mayat itu dia dianggap najis selama 1 minggu. Nah, dia tidak boleh masuk ke bait suci. Nah, dia harus mempersembahkan korban penebus salah, baru dia ditahirkan oleh imam. Ada aturan dia. Nah, kalau non Yahudi pemakan benda najis, ya, sampai kapanpun dia najis, rumah dia semua najis, sebab apa saja yang disentuhnya dianggap najis, dikira najis. Iya betul bang ya, itu sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke langit ya, sebelum Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Ya betul itu bang, adatnya Yahudi itu memang begitu. Tapi ada tapinya, setelah Yesus naik ke langit atau ke surga itu, Yesus kan mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka semua muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah apa yang telah aku ajarkan. Jadi bang, ya walaupun abang putar-putar kiri kanan, ya mengambil itu apa adatnya Yahudi itu, tapi ingat Yesus mengatakan sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa, ajarilah mereka ya apa yang telah aku ajarkan. Jadi Injil itu disebarkan itu tidak memilih, tidak memilah. Siapa saja yang mau menerima Injil itu, kabarkanlah kepada mereka. Itu maksud ayat itu. Ya, walaupun dia itu najis, kabarkan. Tapi ingat bang, ingat, setelah mereka menerima Injil itu, harus abang ajari apa yang telah Yesus ajarkan. Ingat bang ya, setelah mereka menerima Injil itu, abang harus ajari apa yang Yesus ajarkan. Jadi saya curiga abang ini memang tidak diajari oleh orang yang memberitakan Injil kepada abang, sehingga abang ini masih dalam keadaan mimpi, mengharap babi itu adalah halal, begitu bang.
Anda itu tidak paham. Non-Yahudi, saya ulang lagi, non-Yahudi itu najis menurut orang Yahudi. Anda paham tidak? Non-Yahudi najis menurut orang Yahudi. Orang Yahudi jikalau menyentuh baju atau bersalaman dengan non-Yahudi, dia sudah jadi najis. Dia harus mandi, mencuci pakaiannya, dan sampai matahari terbenam hari itu dia najis. Anda paham, ini hukum Yahudi. Jadi orang yang disentuhnya ini memang ternyata najis sepanjang masa sebab dia pemakan makanan najis. Anda paham tidak? Nah, tetapi di sana di ayat 28 Petrus sudah mengatakan bahwa non-Yahudi tidak dibilang najis oleh Tuhan. Maksudnya ya, makanan haram yang dimakan oleh non-Yahudi sudah tidak najis. Anda pahami konteks ini. Aduh bang, saya paham itu bang, saya paham ya bang, saya sangat paham itu. Konteksnya itu tentang bercerita tentang manusia. Petrus mengatakan, aku sudah tidak bisa mengatakan manusia itu di luar Yahudi itu adalah najis. Aduh, yang terakhir ini saya rasa lucu bang. Saya sudah terangkan dari tadi, dari atas ya bang, bahwa itu bukan soal makanan. Makanan itu hanya dalam mimpi. Dalam mimpi pun Petrus tidak memakan makanan itu bang. Ya, aduh abang ini betul najis itu betul. Saya sudah bilang betul najis itu sebelum Yesus naik ke langit atau ke surga. Tapi setelah Yesus naik itu Yesus menyuruh memberitakan Injil abang ini. Jangan putar-putar bang. Kita fokus saja di satu ayat itu bang ya. Satu ayat di satu perikop itu. Jangan abang potong hanya dalam mimpi. Lalu abang mengatakan, wah berarti itu babi sudah dihalalkan. Tidak ada dalil di dalam itu. Apa nih kisah para rasul 10 itu mengatakan itu babi telah dihalalkan. Abang baca ayat selanjutnya dong bang. Ya, sudah jelas-jelas di dalam kisah para rasul 10 ayat 28 itu sudah jelas. Apa maksud dari mimpinya Petrus itu. Tentang penyebaran Injil itu, kabar baik itu harus disebarkan. Jadi jangan dia ini laki-laki ini dia ini adalah najis karena pemakan barang haram di luar dari Yahudi, penyembah berhala, tidak sunat. Jadi dia ini jangan diberitakan. Bukan begitu bang, diberitakan. Yesus menyuruh untuk diberitakan Injil itu ke seluruh bangsa. Tapi jangan lupa ajari bang, ingat ajari mereka apa yang telah Yesus ajarkan. Ya, aduh abang ini nih, abang jangan tidur, bangun dulu, lucu bang kalau abang mengatakan itu makanan yang diharamkan itu telah dihalalkan ya. Oke, saya jelaskan lagi ya. Oke, mula-mula saya baca Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 28. Demikian bunyi dia. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu. Nah, ini perkataan Petrus. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, maksudnya orang Yahudi, orang non-Yahudi ya, yang disebut najis oleh orang Yahudi sebab pemakan makanan haram, ya, sudah tidak najis. Maksudnya makanan haram yang mereka makan pun tidak najis. Anda pahami konteks ini. Mengapa orang Yahudi menyebut non-Yahudi itu najis? Sebab mereka pemakan makanan haram. Anda pahami. Aduh bang,
Saya paham itu bang, saya paham ya bang, saya sangat paham itu. Konteksnya itu tentang bercerita tentang manusia. Petrus mengatakan, aku sudah tidak bisa mengatakan manusia itu di luar Yahudi itu adalah najis. Karena Allah telah memberikan wahyu kepadanya, penglihatan kepadanya. Bukan makanannya, orang ingat bang, orang di situ Petrus mengatakan orang ya di luar dari Yahudi itu najis. Itu tuh sudah tidak bisa Petrus mengatakan itu karena kabar baik itu untuk semua umat. Ya, Injil itu untuk semua umat. Aduh, abang ini Petrus sudah mengatakan, wah makanan yang kamu makan itu sudah tidak najis. Petrus mengatakan, saya tidak bisa menyebut orang di luar dari orang. Ingat, bukan makanan. Aduh. Jangan abang tafsir, aduh abang ini. Jangan abang ini karena apa nih suka makan babi, jadi abang ingin halalkan itu. Sedangkan Yesus tidak mengajarkan itu, bang ya. Bangun dulu bang ya. Jangan dalam mimpi dong. Aduh, bang ini, abang ini ya. Bapak ini bapak seorang pendeta abang ini, tapi abang otaknya kok begini sih? Ini saya lagi jelaskan kepada Anda. Mengapa non-Yahudi disebut najis? Sebab mereka pemakan makanan haram. Anda pahami ini. Pemakan makanan haram disebut najis. Jikalau mereka tidak makan makanan haram, tidak disebut najis. Pahami. Ini konteksnya non-Yahudi disebut najis oleh orang Yahudi. Pahami ini. Iya bang, ya. Mereka bukan hanya pemakan makanan haram. Mereka juga tidak sunat. Mereka juga menyembah berhala. Saya paham bang. Aduh abang ini nih. Saya paham. Tapi konteksnya di dalam Kisah Para Rasul 10 itu, ya ayat 10 sampai seterusnya itu bukan bercerita tentang mimpinya Petrus bang. Abang bangun dong bang. Aduh abang ini bangun dari tidur dulu bang. Inti dari mimpinya Petrus itu tentang manusia, tentang kabar baik. Injil itu di Kisah Para Rasul 10 ayat 28 itu inti. Ya, orang itu sudah tidak bisa disebut najis. Ya, bukan makanannya, orangnya. Abang ini nih, aduh, bang ingat Yesus berkata, sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka semua muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka apa yang telah aku ajarkan. Jadi abang ini hanya menerima Injil, tapi ajarannya Yesus ini abang tidak terima ya bang. Walaupun abang seorang pendeta, tapi abang memang ya masih kurang bang, jujur masih kurang sekali. Saya muslim lebih paham daripada abang ini seorang pendeta. Aduh kasihan sekali abang ini. Lalu Anda baca tadi Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 28, perkataan Petrus. Nah, saya bacakan lagi. Petrus berkata begini, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Nah, maksudnya di sini dilarang sebab non-Yahudi itu najis. Najis disebabkan pemakan makanan haram. Nah, lalu kita sambung lagi. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, maksudnya si non-Yahudi pemakan makanan haram tidak najis, bilangnya Tuhan. Maksudnya makanan haram itu sudah dihalalkan. Anda pahami ini? Aduh, abang ini bukan makanannya, itu sudah jelas ya. Tidak usah ditambahkan dengan makanan, itu sudah jelas bang. Ya, Tuhan mengatakan itu orang ya. Ini Petrus mengatakan itu, Tuhan mengatakan bahwa orang itu tidak bisa disebut najis atau tidak tahir. Ya, bukan soal makanan bang ya. Ingat Petrus sudah mengatakan oh, orang itu dan makanannya itu sudah tidak najis dan tidak tahir ya, dan bukan tahir begitu. Itu jelas sekali bang, jelas sekali. Itu bercerita tentang orang itu.
abang ini nih, abang mungkin tidak pernah baca Bibel abang ini percuma abang pendeta ya bang. Tapi memang asumsi asumsi abang ini ya saya angkat jempol bang, angkat jempol jujur bang, asumsi abang ini karena memang abang itu hobi makan babi, jadi abang paksakan ayat itu untuk dihalalkan itu babi. Padahal nyata-nyata ya sudah jelas sekali itu ayat itu tentang pemberitaan Injil, bukan tentang makanan. Pemberitaan Injil itu jangan memilih orang. Orang itu siapapun itu diberitakan. Begitu bang. Aduh abang ini nih. Mimpi Petrus sudah satu paket ya. Sudah satu paket dengan arti orang non-Yahudi dinajiskan. Pemakan makanan najis adalah najis apabila orang itu sudah tidak disebut najis. Maksudnya dia memakan itu makanan haram pun dia tidak najis. Anda pahami ini konteks. Iya betul bang. Betul itu ya. Mimpinya Petrus itu dengan ayat 28 itu memang betul satu perikop ya. Ya betul itu, saya tidak tolak itu. Tapi ingat, mimpi itu kan gambaran, penglihatan, bukan berarti babi itu dihalalkan. Coba abang cari ayatnya di mana yang Petrus mengatakan, wah babi juga telah dihalalkan. Orang bang, abang ini orangnya itu jangan disebut najis atau tidak tahir. Itu jelas sekali bang, ayat 28 itu paling jelas sebenarnya bang. Cuma abang ini memang putar-putar bang. Jangan begitu bang. Abang harus jujur bang. Ya, jangan tambah-tambah ya. Yesus mengatakan jangan ditambah, jangan dikurangi. Jadi abang ini sudah menambah ya, sudah mentafsir ayat Bibel itu dengan sembarangan. Padahal maksud ayat itu. Oke lah, oke, Bapak Pendeta, tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Saya hanya ingin meluruskan apa ajaran Bibel itu. Ya terserah Bapak. Ini soal makanan. Orang yang pemakan makanan haram disebut sudah tidak najis. Maksudnya makanan yang dimakannya tidak najis. Oke lah, oke, Bapak Pendeta, tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Saya hanya ingin meluruskan apa ajaran Bibel itu. Ya terserah Bapak Pendeta, itunya kitabnya Pak Pendeta. Mau pelintir sana, pelintir sini ya terserah Bapak Pendeta ya. Saya hanya ingin meluruskan apa ajaran Bibel itu, apa yang tertulis. Karena tidak ada tertulis itu bahwa Petrus itu menyembeli hewan haram itu. Ya, walaupun hanya dalam mimpi, apalagi dalam kenyataan. Jadi abang ini memang hanya hidup dalam mimpi, bukan dalam kenyataan ya bang. Jadi oke bang ya, begitu aja ya bang. Oke, sampai jumpa lagi bang. Mudah-mudahan abang itu dijamah oleh Roh Kudus sehingga otak abang itu jangan tersesat. Oke. Anda berulang-ulang saya ulangi, Anda tidak paham. Ya, sama dengan nih penganut sekte Seventh Day Adventist.